Halo pemirsa, selamat datang dalam Corporate Insight, di mana kita akan membedah strategi, kinerja, dan sepak terjang korporasi dalam navigasi tantangan usaha. Bersama saya, Vinilia Huagrio, inilah Corporate Insight selengkapnya. Investor Daily Inspirasi Investasi, bersatu inspirasi. Berdasarkan keputusan Menteri Agama atau KMA 10.201.2023, besaran biaya penyelenggara ibadah umroh atau BPIU, referensi ialah Rp23 juta. Dengan demikian, biaya standar umroh dari Indonesia ialah tidak lebih murah dari Rp23 juta. Di dalam KMA dikatakan biaya umroh Ramadan 2025 untuk iktikaf pada 10 hari bulan puasa dibanderol bervariasi tergantung agen perjalanan. Adapun biaya umroh bertepatan dengan momen iktikaf berkisar antara 30 jutaan rupiah atau lebih. Selain itu, setiap agen perjalanan bebas juga menawarkan sejumlah paket berbeda, seperti diantaranya terkait pilihan akomodasi serta paket lainnya. Umumnya biaya umroh yang dilakukan selama atau 10 hari Ramadan 2025 berkisar di angka 30 jutaan rupiah. Dengan bandrol tersebut, pendaftar umrah bisa mendapatkan fasilitas hotel yang diisi hingga lebih dari 5 orang. Sedangkan biaya umroh per orang atau eksklusif bisa lebih mahal dengan kamar yang hanya diisi 2 orang. Umumnya dibanderol di angka 50 jutaan rupiah. Perjalanan umroh sesuai Undang-Undang 8 2019 dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU atau Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri. Perjalanan umroh juga bisa diselenggarakan oleh pemerintah bila ada keadaan luar biasa atau kondisi darurat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam Pasal 86 mengisyaratkan bahwa umroh mandiri atau backpacker tidak dilegalkan pemerintah. Umroh mandiri sejauh ini masih menjadi pro kontra dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sampai Maret 2025 masih membahas terkait revisi undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu yang dibahas ialah ihwal legalitas umroh mandiri. Potensi bisnis umroh di Indonesia terbilang menjanjikan. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Apalagi di bulan Ramadan ini, pasalnya bulan Ramadan sering menjadi pilihan bagi jemaah untuk menjalani ibadah umroh. Lantas, seberapa besar prospek jasa travel umroh di Indonesia? Kita cek datanya. Meski sempat mengalami penurunan jumlah jemaah saat pandemi COVID-19, namun minat umroh masyarakat Indonesia kembali menggeliat pasca pandemi. Tahun 2022 hingga 2024 menjadi saksi betapa besar antusiasme jemaah umroh dari Indonesia untuk menapaki tanah suci pasca pandemi. Hal itu tercermin pada data grafik keberangkatan jemaah umroh Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di mana pada tahun 2022 kebangkitan setelah pandemi ada 1 juta jemaah mulai kembali memenuhi tanah suci. Lalu pada 2023 lonjakan signifikan terjadi dan menunjukkan pemulihan dan semangat baru untuk berangkat umroh, yakni mencapai 1,3 juta jemaah. Hingga puncaknya di tahun 2024, di mana tahun 2024 diprediksi sebagai tahun dengan jumlah jemaah tertinggi dan mencerminkan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya ibadah umroh. Pasalnya ada sekitar 1,4 juta warga negara Indonesia yang melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci dan mendaftarkan dirinya melalui Siskopatu pada tahun 2024 kemarin.
Marketplace penyedia paket umroh dari ratusan biro travel. Umroh.com menyiapkan sejumlah strategi mengembangkan teknologi dan inovasi seputar ibadah umroh untuk memanfaatkan momentum lonjakan permintaan umroh dari masyarakat Indonesia. Umroh.com merupakan bagian dari tiket.com. Ridho Irawan, CEO PT Amanah Umroh Handal atau Umroh.com menuturkan untuk memanfaatkan kenaikan tren permintaan umroh di setiap tahunnya. Salah satunya dengan terus mengembangkan teknologi dan inovasi seputar ibadah umroh. Hal ini dinilai penting untuk semakin memudahkan para calon jemaah, tim travel, serta konsultan umroh dalam berkolaborasi mensiarkan Baitullah ke masyarakat. Beberapa pengembangan yang sudah dijalankan perusahaan diantaranya ada pada fitur cabang travel, pembiayaan syariah, brosur paket PDF yang otomatis terupdate, serta menyediakan fitur testimoni alumni, video yang dapat diputar dan share dari aplikasi. Umroh.com terus berkomitmen menyediakan sebuah situs website dan aplikasi yang menerapkan marketplace model yang menyediakan lebih dari 100 paket umroh dari berbagai travel umroh yang sudah terpercaya di Indonesia dengan izin resmi Kementerian Agama. Umroh.com menyediakan travel umroh beserta paket umroh hadir dalam satu platform yang akan memudahkan umat muslim untuk memilih dan memesan paket umroh dari berbagai travel umroh di seluruh Indonesia. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan mengulas kinerja dan strategi perusahaan PT Amanah Umroh Handal atau Umroh.com. Tetap bersama kami di Corporate Insight. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu kembali hadir menemani Anda. Utama selengkapnya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Inilah Corporate Insight selengkapnya. We do everything above board and we do. So buat kalian yang hobi ngulik-ngulik seputar otomotif dan juga teknologi, Kami kembali menyapa Anda dalam program Berita Satu Sport. Rame banget diadakan oleh kerjasama ya antara KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan sebuah International Club of Washington DC. Berita 1 hanya di video.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi sebuah kehidupan adalah kerelaan kita untuk menerima kenyataan. Insya Allah besok kita berpuasa. Mari kita menciptakan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Maka insya Allah kita akan pasti memperoleh ketenangan batin. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai usaha untuk menciptakan insan kamil, diri pribadi yang sangat utuh dan sangat indah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di program Sejarah Islam, sebuah tayangan yang akan membawa kita menyelami sejarah dan makna di balik peristiwa-peristiwa penting bagi kaum muslimin. Pahami seluk-beluk agama Islam melalui cerita sejarah yang megah dan penuh kisah. Lewat Sejarah Islam setiap hari jam 4 pagi. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Bersama BTV, tunaikan ibadah di bulan Ramadan untuk mengumpulkan berkah hingga tercapai harinya fitrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Saksikan siaran langsung sholat tarawih dari Mekah setiap hari. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Masjid Istiqlal yang sudah didirikan tahun 2015 yang tadinya itu gereja ya Mas di sini sebelumnya akan diadakan di Ramadan ini di masjid ini. Insya Allah kita Ramadan ada sholat tarawih. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Ini adalah salah satu lokasi di mana budidaya saus sipel berlangsung. Ini dia. Dan kira-kira apa alasan sepatu digandrungi oleh banyak orang? Tetaplah bersama kami, tetaplah dari nol. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huang Brio dalam Corporate Insight. Dan pemirsa, ketika berbicara mengenai peluang bisnis marketplace, umroh di Indonesia mungkin yang ada di bayangan kita adalah sebuah terobosan di tengah kebutuhan. Sebenarnya kita ketahui bahwa umroh adalah salah satu ibadah yang dikerjakan oleh umat muslim dan itu berbanding lurus dengan jumlah muslim di Indonesia. Oleh sebab itu muncullah peluang bisnis marketplace umroh di Indonesia. Di mana dari aplikasi ini nantinya para calon jemaah umroh bisa menyeleksi tour and travel atau biro perjalanan umroh melalui satu pintu, yaitu aplikasi. Calon jemaah bisa mengkomparasi dan memilih biro sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan. Lantas bagaimana merakit asa marketplace umroh tanah air di tahun 2025 ini? Saat ini telah hadir bersama kita secara online Ibu Lia Firdausi selaku co-founder and Vice President Komersial PT Amanah Umroh Handal atau umroh.com. Selamat pagi, Mbak Lia, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Mbak Vini, sehat ya Mbak Vini, alhamdulillah kita semua sehat. Baik, terima kasih Mbak Lia sudah berkenan bergabung bersama kami di Corporate Insight. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh ya Mbak Lia, mungkin bisa dielaborasi terlebih dahulu nih terkait dengan perusahaan PT Amanah Umroh Handal atau umroh.com ini. Ya, baik Mbak Vini. Sebelumnya pengen menyapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firdausi. Nah, umroh.com ini memang adalah sebuah perusahaan teknologi di bidang travel atau kita biasa sebutnya travel tech ya, gitu, yang menyediakan layanan online, tiket grup, marketplace, dan sim travel. Jadi sebetulnya bukan hanya marketplace saja ya, di awal memang paket umroh tadi disebutkan gitu ya. Kita didirikan pada tahun 2019 awal gitu ya, dengan tujuan memang ingin melayani kebutuhan ibadah baik itu untuk jamaah, mitra travel atau para pelaku industri travel yang selama ini sudah memberikan kontribusi kepada industri travel khususnya umroh dan haji itu sendiri gitu ya. Dan saat ini kami telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 15 maskapai yang mempunyai rute umroh dan hampir 1.500 hotel di Saudi serta lebih dari 50 biro travel ber-BPIU atau yang sudah berizin Kemenak, seperti itu Mbak Vini. Jadi harapannya kita dari 2019 sampai sekarang bisa terus ya ikut berkontribusi dan mensupport para pelaku industri umroh khususnya di Indonesia, seperti itu. Oke, Mbak Lia, ini kan berarti menyediakan platform dari PT Amanah Umroh Handal ini juga apakah menyediakan atau juga ada travel agent ya begitu yang juga disediakan untuk para jemaah selain juga menyediakan platform gitu ya? Ya betul Mbak Vini, karena memang basic kita adalah sebuah perusahaan teknologi gitu ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para pelaku dan para jemaah gitu. Memang di awal kita berangkat dari sebuah marketplace yang menjualkan paket-paket umroh dari mitra-mitra travel kita gitu ya. Kemudian setelah pandemi kita melakukan beberapa riset gitu ya, dan ternyata pain point-nya atau permasalahan inti itu sebenarnya bukan hanya dari paket saja, tapi dari
tiket grupnya. Makanya kenapa setelah pandemi kita mengembangkan produk, inovasi produk lagi, yaitu tiket grup yang bisa dimanfaatkan oleh mitra travelnya. Sebelum mereka bikin paket nih Mbak Vini, mereka harus punya tiketnya dulu kan gitu. Nah, tiket grup ini sangat krusial. Kalau mereka selama ini kesulitan mendapatkan tiket grup, maka paket yang udah dibikin itu nggak akan jalan gitu. Nah, disinilah kita mencoba mencari benang merah dan apa ya, kalau bisa dibilang permasalahan yang selama ini terjadi, banyak jamaah nggak berangkat, kemudian ternyata paketnya tidak valid. Nah, ternyata ujung-ujungnya itu di tiket grup. Makanya kenapa kita di 2024 ini mensupport para mitra travel untuk mendapatkan tiket-tiket grup yang langsung dari airlines dengan pembelian minimal 10 packs. Dari tiket grup mereka bikin paket, kemudian bisa dijualkan di umroh.com. Seperti itu Mbak Vini. Jadi kita ingin dari hulu ke hilirnya ini jelas gitu. Karena jaminan kita kan jaminan keberangkatan ya gitu. Kalau jamaahnya udah order di umroh.com terus nggak berangkat, kan kita juga harus bertanggung jawab. Makanya kenapa di awal kita harus tahu sebetulnya apa dulu nih yang kita pegang. Ternyata tiket grup ini atau tiket ini sangat berpengaruh gitu ya. Kalau travel sudah punya tiket, maka kedepannya paketnya dia insya Allah akan lebih mudah, dari tiket, kemudian dia akan pesan hotel, kemudian mengurus visanya, kemudian jamaah diberangkatkan, dan pemesanannya bisa melalui umroh.com, paket-paket umrohnya. Seperti itu Mbak Vini. Oke, baik. Baik Mbak Lia. Lantas, sejak didirikan sejak tahun 2019 nih, apa saja pencapaian kinerja terbesar dari PT Amanah Umroh Handal atau umroh.com ini dalam beberapa tahun terakhir? Mbak Lia, mungkin yang bisa di-highlight begitu ya? Ya betul, seperti yang saya bilang di awal ya, awalnya kita memang hanya menjualkan paket saja. Kemudian di tahun 2023 pasca pandemi, nah ternyata kita alhamdulillah berhasil mengembangkan inovasi di tiket grupnya gitu ya. Kemudian kita mengembangkan lagi di sistem travel, di mana mitra travel itu nggak perlu lagi semuanya manual, karena kan selama ini pembayarannya manual, kemudian pendataan manual, bahkan pembayaran jamaah dari agent-agentnya pun terkadang manual. Nah ini masalahnya nih Mbak Vini. Jadi karena bayarnya manual, agentnya mungkin ada yang tidak amanah atau tidak bisa didokumentasikan dengan laporannya dengan pihak travel, maka dana-dana yang masuk dari jamaah tidak langsung diterima oleh pihak travel. Makanya di sini kita bikin namanya sistem travel, agar travel ini punya aplikasi untuk para agent-agentnya. Mereka bisa memantau penjualan para agentnya. Jadi dari tiketnya, kemudian dari paketnya, dari agentnya pun, dari bahkan sampai jamaah itu semuanya rapi gitu loh, dan sudah terdigitalisasi harapannya. Dan itulah pengembangan kita ya sampai sejauh ini, yang tadinya cuma jualan paket aja, kemudian di tahun 2003, 2004 kita fokus untuk ke tiket grupnya, karena kuncinya di situ nih gitu. Tiket grup untuk para travel-travel umroh maupun grup-grup kecil yang difasilitasi oleh travel-travel umroh ini. Seperti itu Mbak Vin. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa dengan adanya marketplace umroh.com ini juga bisa memberikan transparansi begitu ya, atau menjembatani antara jemaah dan dengan para travel agent ini, begitu? Ya betul Mbak Vini. Karena kan kita memang basicnya marketplace, jadi ada marketplace paket, marketplace tiket gitu ya, atau lebih tepatnya tiket grup, karena yang berangkat dari Indonesia ini kan grup-grup gitu ya. Nah di marketplace tiket pun para mitra travel atau jamaah bisa melihat gitu detail tiketnya, dia berangkat dari mana, dari kota apa, menggunakan maskapai apa, jam berapa, bahkan tahu berapa durasi transitnya. Itu kita tampilkan semuanya secara terbuka di website kita. Jadi umroh.com itu bukan cuman, kalau dibuka bukan hanya paket saja, tapi di menu-menu yang lain tuh ada menu tiket grup, di mana orang bisa melihat data tiket yang mereka nanti akan bisa gunakan gitu ya. Kemudian di marketplace-nya, marketplace paket itu juga bisa dilihat detail paket yang mereka nanti akan bisa beli gitu, khususnya untuk jamaah. Jadi kita mensupportnya bukan cuma dari sisi jamaah saja, tapi juga dari sisi pelaku industrinya. Marketplace-nya bukan untuk jamaah, tapi marketplace-nya juga untuk para mitra travel kita gitu. Jadi mereka bisa lihat data-data tiket, bisa mengelola travelnya dengan sistem travel, dan bisa menjualkan paketnya di umroh.com. Seperti itu. Oke, baik. Lantas bagaimana Mbak Lia pencapaian dengan kinerja keuangan perusahaan di tahun 2024? Bagaimana juga dengan target di tahun ini? Ya Mbak Vini,
Terima kasih Mbak Vini. Kalau kita berbicara target pasti harus selalu naik ya gitu. Tapi kan kita juga mengalami masa-masa yang menurut kita juga jadi challenge nih buat kita. Apalagi pasca pandemi ya gitu. Pasca pandemi itu penjualan kita pasti nol karena nggak ada umroh gitu ya. Umroh ditutup gitu. Kemudian kita berangkat di tahun 2022, di tahun 2003, di tahun 2004 yang tadinya fokus kita, target kita penjualannya hanya di marketplace paket. Di 2024 kita punya target penjualan di tiket grup. Kita minimal per bulan harus jualin 1.000 sampai 2.000 si tiket gitu. Artinya persentase margin yang terbesar sekarang bukan dari marketplace saja, tapi dari tiket grup juga gitu ya. Otomatis dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa target penjualan kita setiap tahun harus naik seiring bertumbuhnya kenaikan jumlah jamaah umroh. Seperti tahun kemarin jamaah umroh ada 1.001,3, tahun ini ada 1,4, itu yang pakai Skopatu ya, kita nggak melihat yang umroh mandiri gitu ya. Nah, perkembangannya sekitar 20% gitu. Nah, mau nggak mau dari umroh.com juga harus naikin target sebesar 20%, 30% di tahun-tahun mendatang gitu. Kalau di bulan ini penjualan tiket kita per bulan ada 2.000 tiket ya, tahun depan kita harus lebih dari itu, harus bisa 4.000 sampai 5.000 tiket per bulan gitu, atau seat gitu ya, atau per pax per bulan seperti itu Mbak Vini. Jadi seiring kenaikan dari jumlah jamaah umroh itu sendiri artinya. Baik Mbak Lia, berarti memang peningkatan ini terus terjadi begitu ya setiap tahun 20 sampai dengan 30% begitu. Dan kalau untuk tahun ini sendiri ada berapa Mbak Lia jumlah jemaah yang melakukan umroh begitu dari data mungkin umroh.com saat ini? Ya, kalau kita melihat dari data umroh.com sendiri, kita mendistribusi hampir 10% ya. Artinya kalau jamaahnya yang terdaftar di Kemenak atau di BPI itu 1,4, kalau kita melihat dari jumlah tiket yang kita jualkan gitu ya, per 2024 kemarin sekitar 2.000 tiket per bulan, artinya musim umroh itu kan ada 10 bulan ya, jadi bukan 12 kalau kita berbicara umroh gitu. Nah, berarti kan kita sudah menjualkan hampir 15.000 tiket gitu kan, apalagi di target 2025 mendatang ya harusnya lebih besar dari itu gitu ya. Jadi kita belum sebesar jumlah jamaah umroh yang ada 1,4 juta per musim gitu ya, tapi harapannya kita bisa mencapai minimal 20% dulu deh gitu, karena selama ini kita baru masih di bawah 10% dari jumlah jamaah umroh itu sendiri gitu. Baik, balik kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda berikut ini. Yang pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi sebuah kehidupan adalah kerelaan kita untuk menerima kenyataan. Insya Allah besok kita berpuasa. Mari kita menciptakan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Maka insya Allah kita akan pasti memperoleh ketenangan batin. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai usaha untuk menciptakan insan kamil, diri pribadi yang sangat utuh dan sangat indah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di program Sejarah Islam, sebuah tayangan yang akan membawa kita menyelami sejarah dan makna di balik peristiwa-peristiwa penting bagi kaum muslimin. Pahami seluk-beluk agama Islam melalui cerita sejarah yang megah dan penuh kisah. Lewat Sejarah Islam setiap hari jam 4 pagi. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fidelia Huanggrio dalam Corporate Insight, dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mbak Lia Firdausi selaku VP Komersial PT Amanah Umroh Handal atau umroh.com. Iya Mbak Lia, apa saja strategi utama umroh.com nih untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga mempertahankan posisi kompetitif di industri, serta mungkin bagaimana sih perusahaan menghadapi persaingan begitu? Ya, kalau kita berbicara challenge ya Mbak Vini, challenge kita adalah sebetulnya sistem yang masih manual gitu. Jadi di industri umroh ini kan sudah berjalan
puluhan tahun ya gitu, dan semua sistemnya masih manual, beli tiketnya masih ke travel ke agent-agent gitu ya, kemudian beli paketnya masih door to door dari kantor travel ke kantor travel gitu. Nah, kita berharap semakin berkembangnya para jamaah yang udah melek teknologi gitu ya, para mitra-mitra travel kita yang udah melek teknologi, kita berharap mereka sudah mampu untuk terfasilitasi dengan adanya umroh.com ini gitu. Jadi yang tadinya semuanya manual, rawan terjadi kesalahan, kemudian datanya tidak valid, kemudian ada beberapa transaksi yang mungkin belum terdokumentasi dengan baik gitu ya. Nah, harapannya dengan umroh.com hadir, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu nih. Jadi tantangan yang serba manual gitu. Dan kita bisa sebagai inovasi perusahaan gitu ya, yang tadinya fokus kita hanya untuk menjualkan paket umroh saja atau tiket grup umroh saja gitu ya. Kedepannya kita sudah menyiapkan beberapa inovasi dan strategi. Salah satunya adalah dengan menyiapkan paket-paket non umroh atau muslim tour nih gitu, atau paket-paket umroh plus yang lebih beragam. Kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra yang mendukung untuk perjalanan-perjalanan edutrip gitu ya. Jadi sebetulnya basicnya memang di umroh, tapi kedepannya kita sudah melakukan dan persiapan untuk menyiapkan produk-produk non umroh selain haji juga ya, juga ada muslim tour, kemudian dan beberapa LA atau paket-paket di luar umroh seperti edutrip atau muslim tour, seperti itu Mbak Vini. Oke, menarik sekali. Berarti sudah dibocorkan nih, bahkan di awal nih sama Mbak Lia ya, bahwa selain paket-paket atau tiket grup, ini juga nanti bakal ada paket-paket non-umroh dan juga umroh yang plus-plus begitu ya. Tapi mungkin sebelum kita ke sana, sebagai situs website dan aplikasi yang menerapkan marketplace model yang menyediakan lebih dari 100 paket umroh dari berbagai travel umroh yang sudah terpercaya, bagaimana umroh.com ini mengembangkan dan juga mengimplementasikan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga kualitas layanan, Mbak Lia? Ya betul Mbak Vini, teknologi ini kan memang kuncinya ya gitu, apalagi kita sekarang udah kenal ada AI gitu kan. Nah, di website kita sudah menerapkan AI, jadi kalau jamaah masuk atau travel masuk ke website kita, mereka nggak perlu lagi bingung untuk cari kata kunci gitu. Jadi misalkan mereka mau cari tiket gitu atau paket gitu ya, jamaah cari paket, pengen tahu paket Ramadan, maka akan muncul clue atau keyword yang berhubungan dengan Ramadan gitu. Nah, kemudian dari sisi efisiensi travel, dengan adanya sistem travel yang kita sudah sediakan untuk para mitra kita, para travel ini sudah tidak perlu lagi untuk punya banyak karyawan yang sistemnya manual. Mereka harus ngecek secara manual, pembukuan di Excel biasanya gitu kan, karena semuanya sudah terfasilitasi dengan adanya sistem travel atau dashboard yang kami sediakan untuk para mitra travel, dari pengelolaan tiket, pengelolaan paket, hotel, sampai penjualan. Bahkan sampai ke tangan para agent-agent mereka di lapangan sudah dibekali dengan aplikasi. Jadi harapannya dari hulu ke hilir para mitra travel itu dimudahkan dalam mengelola perusahaannya ya, mengelola travelnya. Jamaah dimudahkan dalam mendapatkan paket umroh, dan para agent-agent atau resellernya gitu ya bisa dimudahkan dalam turut menjualkan paket-paket dari mitra travelnya, seperti itu Mbak Vini. Oke, Mbak Lia, lantas apa saja rencana pengembangan bisnis umroh.com ya dalam beberapa tahun ke depan, mungkin dari sisi pengguna itu sendiri ya, user, baik dari jemaah ataupun dari mitra travel agentnya sendiri, mungkin ada target khusus begitu. Saat ini sudah di tahun ini ditargetkan berapa dan saat ini sudah mencapai berapa? Oke, kalau bicara numbers ini kan sebetulnya tantangan juga buat kita ya gitu. Memang numbers kita dari sisi penggunaan atau penjualan tiket grup ya khususnya, karena sekarang memang kita fokusnya di tiket grup untuk menuju ke paket umroh gitu ya. Kita per bulan itu saat ini masih sekitar 1.000 sampai 2.000 per teks gitu ya, atau per paket. Kalau dihitung per musimnya itu masih di bawah 5% dari jumlah total jamaah umroh. Nah, kedepannya kita ingin naikkan sampai 10 dan 20%, karena Saudi ini punya visi di 2030 nanti akan semakin banyak menampung jamaah-jamaah, bukan hanya umroh tapi juga jamaah-jamaah wisata. Nah, disitulah tantangan kita, dan
fasilitas atau produk yang nantinya akan kita juga tawarkan di umroh.com. Jadi mereka bukan cuma bisa beli paketnya saja, tapi juga bisa beli dari tiket grupnya yang difasilitasi oleh para mitra travel kita, agar nanti jumlah pengunjung atau jumlah yang datang ke Saudi juga akan semakin banyak. Dan dari Saudinya kita juga berharap mitra-mitra kita di Saudi juga mengirimkan gitu ya destinasi para wisatawan yang turut datang ke Indonesia. Jadi kita juga sekarang lagi proses nih Mbak Vini, kita bocorin juga ya, bukan cuman mengirimkan jamaah ke Saudi aja, tapi kita juga pengen mendatangkan juga nih jamaah-jamaah lain dari luar Indonesia atau bahkan luar Saudi untuk bisa datang ke tanah air, seperti itu. Oke, Mbak Lia, sebetulnya apa sih keunggulan dari tiket grup itu sendiri dan seberapa efisien sebetulnya jika dibandingkan ketika jemaah ini berangkat secara mandiri begitu? Iya, kalau tiket grup itu kan memang tadinya grup itu digunakan oleh para travel ya, dimana berangkat grup itu kan lebih dari 10 packs gitu. Kalau satu grup travel, mereka biasanya berangkatnya kan satu bis-bis ya, 40 packs, 45 packs gitu ya. Tapi dengan adanya fitur tiket grup yang kami memperbolehkan travel belinya cuma 10 gitu. Artinya apa? Jadi jumlah grup-grup itu bisa semakin diefisiensikan. Yang tadinya harus kekumpul 40 nih, ternyata travel bisa loh memberangkatkan hanya 10. Misalkan dalam satu keluarga juga ya, satu keluarga ini kan biasanya ada 10 orang, 15 orang, satu keluarga besar. Mereka ingin berangkat sendiri, tapi kan tetap harus difasilitasi oleh travel. Mau nggak mau, mereka boleh untuk memilih tiket grupnya sendiri, baru nanti akan diarahkan mereka mau berangkat dengan mitra travel siapa. Jadi yang milihin ini ternyata sekarang bukan cuma dari travelnya aja, tapi jamaahnya juga milih gitu. Saya mau berangkat di tanggal berapa dengan data tiket yang ternyata masih tersedia di tanggal tersebut gitu. Jadi ada dua pihak nih yang semakin bisa mempercepat berjalannya perjalanan umroh ini. Yang tadinya umroh hanya ditentukan jadwal dari travel, nah sekarang jamaah udah bisa menentukan mereka kapan bisa berangkat, tapi dengan minimal keberangkatan tadi 10 packs. Karena tiket grup itu kan kita berbicaranya ada minimumnya ya 10 gitu. Jadi kalau jamaah atau agent travel, mereka punya minimal 10 grup atau 10 orang atau 15 orang gitu ya, mereka bisa dibikinin satu paket sendiri gitu Mbak Vini. Jadi nggak harus grup besar, satu bus besar seperti itu. Jadi lebih memudahkan dan harapannya lebih efisien juga ya untuk para jamaah yang ingin berangkat dengan kuota jamaah yang lebih kecil gitu. Baik, Mbak Lia, sebetulnya kalau dari umroh.com sendiri melihat tren pasar begitu ya, apakah melihat ada perubahan gitu dari tahun ke tahun? Mengingat ini juga umroh.com ini kan sudah berdiri dari tahun 2019 ya, ada pandemi COVID-19, kemudian juga pasca pandemi COVID-19, bagaimana sebetulnya trennya? Dan juga bagaimana perusahaan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut gitu? Ya kalau tren ya, semakin tahun karena berkembangnya teknologi juga, masyarakat sudah mulai jago nih main internet gitu ya. Jadi sekarang yang masuk ke kita itu bukan lagi nanya ada paket umroh apa, tapi mereka biasanya sudah menentukan karena mereka bisa tahu tiketnya, mereka bisa tahu semua paket di musim itu gitu ya. Mereka sudah langsung nanya paket ini saya bisa dapat fasilitas seperti apa, dan mereka bisa mengembangkan sendiri, jadi lebih mandiri gitu Mbak Vini. Yang tadinya CS kita nih ada banyak, kita sekarang CS kita cuma sedikit karena jamaahnya udah pintar-pintar gitu, udah bisa mandiri. Begitu pula dengan mitra travel yang tadinya mungkin sebelumnya manual, dengan mereka melihat website kita, melihat data tiket kita, maka pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau request yang masuk itu sudah mulai tidak mentah gitu ya, sudah mulai sudah mulai data-data yang tinggal olah gitu loh. Karena kan mereka udah tahu datanya dari website, tinggal info ke kami gitu ya, mereka tinggal pilih, tinggal bayar gitu ya. Jadi semuanya lebih otomatis gitu loh, sudah automatic. Yang tadinya manual sudah jadi otomatis. Terus yang tadinya mereka nanyanya ke CS manual, sekarang mereka udah bisa tanya ke AI gitu kan. Jadinya disitulah efisiensi yang menurut saya
perlu kami terus kembangkan di produk-produk kita selanjutnya, termasuk produk non umroh tadi yang saya bilang ya, karena ternyata tren masyarakat Indonesia ternyata mereka tidak cukup hanya dengan beribadah umroh, maunya umroh sama wisata, umroh sama jalan-jalan, atau bahkan di beberapa lembaga pendidikan sudah muncul umroh plus edu trip gitu. Jadi mereka umroh tapi dengan belajar jejak para nabi gitu misalkan gitu ya, atau para tokoh-tokoh yang memang mereka sedang pelajari di sekolahnya seperti itu. Jadi memang saat ini trennya seperti itu, bukan cuma umroh yang dulunya orang tua-tua aja ya Mbak Vini, tapi justru sekarang anak-anak muda nih lagi semangat banget nih untuk umroh, karena mereka ternyata bukan cuma pengen ibadah aja tapi juga pengen belajar juga. Mereka pengen sekaligus berwisata dan belajar sisi keislaman lain di luar Makkah dan Madinah seperti itu. Oke, baik, kita akan bahas terkait dengan sebetulnya bagaimana komposisi dari pengguna dari umroh.com ini. Apakah ini lebih banyak korporasi atau keluarga atau seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mbak Lia. Ya, pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu kembali hadir menemani Anda. Nama selengkapnya, ke Berita Satu bersatu menginspirasi. Inilah Corporate Insight selengkapnya. We do everything above board, and we do. So, buat kalian yang hobi ngulik-ngulik seputar otomotif dan juga teknologi, Kami kembali menyapa Anda dalam program Berita Satu Sport. Rame banget diadakan oleh kerjasama ya antara KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan sebuah International Club of Washington DC. Berita 1 hanya di video.com. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Filia Huanggrio dalam Corporate Insight. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan simak isu terkini dalam Industri Now. Pemirsa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Buka atau BPH buka suara terkait dengan wacana perubahan lembaganya menjadi setingkat kementerian. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji saat ditemui. Dalam keterangannya, Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji atau BPH Muhammad Irfan Yusuf mengaku siap apabila lembaga yang ia pimpin dirubah oleh pemerintah dan DPR RI. Menurut Muhammad Irfan, jika wacana itu terrealisasi, maka pihaknya akan lebih mudah untuk mengurus segala sesuatu terkait permasalahan ibadah haji. Memang ada yang berkembang di berbagai masyarakat, termasuk juga di teman-teman DPR, bahwa Badan Haji ini akan lebih baik kalau dijadikan sekalian Kementerian Haji. Bagi kami apapun itu, Kementerian Haji ataupun Badan Haji, kami akan siap melaksanakan. Walaupun memang kalau Kementerian Haji akan lebih luas atau lebih ringan kita bergerak ke sana ke sini, tapi kalau dianggap masih tetap perlu Badan Haji, kita juga akan siap saja. Pemirsa, buah kurma menjadi salah satu makanan primadona khas bulan Ramadan. Pedagang kurma di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi incaran masyarakat, khususnya umat Muslim, selama bulan puasa Ramadan. Pedagang kurma di Pasar Tanah Abang menjajakan berbagai jenis kurma yang dijual dengan harga variatif selama bulan Ramadan.
Mulai dari kurma ajwa Tunisia hingga kurma Palestina yang dijual dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 per kilogram. Tak hanya dari Jakarta, para pembeli yang datang juga banyak yang berasal dari berbagai daerah termasuk mancanegara. Kenaikan jumlah pembeli kurma sudah terjadi sejak awal Ramadan. Bahkan hingga hari ke-9 Ramadan, omset pedagang mengalami kenaikan hingga 50%. Antusiasme pembeli ini lantas disambut baik oleh pedagang kurma di Pasar Tanah Abang yang sudah menyiapkan stok hingga akhir Ramadan jelang Lebaran. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mbak Lia Firdausi selaku VP Komersial PT Amanah Umroh Handal atau umroh.com. Ya Mbak Lia, kita akan lanjutkan dialog ya terkait dengan sebetulnya nih pengguna website ataupun aplikasi dari umroh.com ini. Masing-masing ini sudah mencapai berapa pengguna dan sebetulnya untuk penggunanya sendiri itu berasal dari korporasi atau keluarga atau personal begitu? Ya, kalau kita kan sekarang berbicaranya ke website ya, Mbak Vini, karena kan aplikasi itu lebih kepada fasilitas untuk para mitra travel. Jadi aplikasi itu bukan untuk umum sebetulnya ya, karena itu untuk sistem travelnya gitu. Jadi kita kalau bicara jumlah berarti visitors website gitu ya. Dari website sendiri kita per day itu 30.000 sampai 100.000 visitors, di mana di situ mereka bisa melihat data-data tiket grup yang ada di umroh.com, kemudian paket-paketnya, dan sekaligus fasilitas lain untuk travelnya gitu. Jadi sudah cukup banyak ya visitor kita yang ternyata juga masih di hybrid gitu ya, atau masih dikombinasikan dengan sistem manual yang langsung menghubungi ke csumroh.com seperti itu. Oke, ada ratusan ribu visitor ya Mbak Lia yang berkunjung ke website umroh.com setiap harinya. Itu per week ya, kita per month ya, kita berbicaranya tiap bulan kan. Dan kalau di umroh.com sendiri, karena memang website itu bisa diakses dari seluruh Indonesia. Jadi mitra-mitra travel kita bukan cuma ada di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia gitu. Kita memfasilitasi mereka, kita mensupport mereka, baik itu dari sisi tiket grupnya ataupun paket LA yang mereka, atau paket-paket lunch arrangement yang mereka butuhkan selain tiket untuk jadi sebuah paket seperti itu Mbak. Jadi bukan cuma dari Jakarta aja, tapi dari seluruh Indonesia kita menerima pengunjung ya. Oke, itu berarti per minggu ya Mbak Lia. Lantas bagaimana dengan minat daripada pengguna aplikasi dari generasi Gen Z begitu Mbak Lia? Apakah ini juga cukup antusias begitu dalam menggunakan aplikasi atau website dari umroh.com ini? Bisa dibilang mulai antusias ya Mbak Vini, karena apa? Karena kita melihat dari data usia para jamaah umroh atau para pemesan dari produk kita gitu ya, yang tadinya yang pesan paket-paket umroh nih mungkin usianya 40 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas gitu ya. Tapi yang mesenin itu biasanya anaknya atau ponakannya gitu ya. Nah, pasca pandemi ini ternyata Gen Z atau anak-anak muda ini sudah mulai concern dengan umroh gitu. Yang tadinya umroh itu di data kita gitu ya, usianya udah tua-tua gitu ya. Nah, sekarang tuh udah mulai banyak anak muda yang bikin grup-grup kecil sendiri. Mereka berangkat dengan grupnya 15 orang, 10 orang, kemudian pesen tiket di umroh.com, mereka berangkat melalui travel yang ada di umroh.com gitu. Jadi disitulah fenomena baru yang terjadi, yang ternyata umroh itu ternyata bukan cuma buat orang tua-tua aja ya gitu. Ternyata anak-anak muda sekarang juga mulai tertarik dengan ibadah umroh. Makanya kenapa website kita itu banyak dikunjungi oleh user-user yang sudah mulai melek digitalisasi. Mereka udah tahu nih gimana cara milih tiket grupnya, gimana cara milih paketnya gitu. Disitulah perubahan yang menurut kita
sangat signifikan ya terjadi, mengingat tren di tahun ini kan juga mulai banyak ya anak-anak muda atau millennials yang sudah mulai banyak berangkat umroh ataupun melakukan perjalanan ke Saudi Arabia seperti itu. Oke, baik. Bali didirikan pada Desember akhir 2018 yang berawal dari situs website yang kemudian disusul peluncuran aplikasi pada 15 Mei 2019. Saat ini bagaimana dengan kontribusi masing-masing platform, menyumbang berapa persen terhadap kinerja? Ya kalau yang terbesar saat ini memang dari Tiket Group ya Mbak Vini gitu, karena memang ternyata Tiket Group itu seperti saya bilang tadi sangat krusial sekali dan intinya itu ada di tiket gitu ya. Jadi tiket ini masih menyumbang market share terbanyak gitu ya, sekitar 70%. Kemudian sisanya ya dari marketplace, paket-paket umroh seperti itu. Oke, dan juga tadi Mbak sempat menyebutkan bahwa umroh.com ini sudah menerapkan artificial intelligence gitu ya, AI. Lantas apakah sudah ada rencana begitu untuk bisa melakukan inovasi teknologi lagi selain juga menerapkan AI begitu, Mbak Alia? Kalau saat ini AI yang kita pergunakan masih sebatas untuk sisi pencarian ya, pencarian produk. Karena kan produk kita ribuan, tiket aja kita punya ribuan data tiket atau bahkan jutaan data tiket dari 15 maskapai yang sudah bekerja sama dengan kita gitu ya. Kemudian kita ada lebih dari 100 paket setiap bulannya, hampir setiap hari ada keberangkatan. Kalau mereka nyarinya satu-satu kan lumayan capek ya, maka kita menerapkan sistem AI ini yang di awal peluncurannya di tahun 2004 kemarin untuk sistem pencarian saja dulu gitu ya. Nah kedepannya kita akan siapkan untuk dari sisi komunikatifnya dengan para jamaah atau sisi komunikasinya. Artinya apa? Jamaah yang tadinya mungkin atau travel yang tadinya nanyanya via admin gitu ya, manual, harus nunggu mereka dibales karena ada antrian chat. Nah, kita sedang kembangkan untuk mereka bisa berkomunikasi dengan chatbot kita gitu, yang dimana itu pasti menggunakan AI atau sistem artificial intelligence dari perkembangan teknologi sekarang seperti itu. Baik, Mbak Lia, sebetulnya apakah juga persaingan bisnis begitu ya antar marketplace yang juga menyediakan jasa yang sama gitu seperti umroh.com ini juga menjadi salah satu tantangan, dan bagaimana pandangan Anda menghadapi persaingan bisnis tersebut? Kalau kita berbicara persaingan, pasti kompetitor di luar sana juga banyak gitu ya. Tapi di sini kita tidak ingin menjadi kompetitor para travel ataupun kompetitor para agent tiket gitu ya. Tapi justru kita di sini ingin saling berkontribusi, saling memudahkan gitu. Travel yang jualan paket umroh dengan ada umroh.com bisa terbantu gitu ya. Kemudian travel yang tadinya susah untuk cari tiket, kita bisa bantu. Jadi justru kita pengen ikut mensupport nih, ikut berkontribusi langsung dengan para pelaku industrinya gitu, bukan justru jadi kompetitornya mereka gitu ya. Dan kalau berbicara persaingan bisnis pasti ada gitu ya, cuman dimana saat ini fokus kita adalah memudahkan para pelaku industri umrohnya, dimana mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan aksesnya, lebih mudah dalam pembayarannya, lebih mudah dalam mendapatkan data-data tiketnya mungkin ya. Nah seperti itu. Jadi fokus kita adalah lebih ke pengembangan teknologinya gitu untuk para industri di industri travel ini. Baik, Mbak Lia, kita akan bahas terkait dengan outlook gitu ya, dan juga lebih jauh membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh umroh.com, tapi usai jeda berikut ini. Yang pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi sebuah kehidupan adalah kerelaan kita untuk menerima kenyataan. Insya Allah besok kita berpuasa, mari kita menciptakan sesuatu yang istimewa bagi diri kita sendiri. Maka insya Allah kita akan pasti memperoleh ketenangan batin. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai usaha untuk menciptakan insan kamil, diri pribadi yang sangat utuh dan sangat indah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di program Sejarah Islam.
sebuah tayangan yang akan membawa kita menyelami sejarah dan makna di balik peristiwa-peristiwa penting bagi kaum muslimin. Pahami seluk-beluk agama Islam melalui cerita sejarah yang megah dan penuh kisah. Lewat Sejarah Islam, setiap hari jam 4 pagi. Berita 1. Bersatu Raih Berkah. Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mbak Lia Firdausi selaku VP Komersial PT Amanah Umroh Handal atau umroh.com. Ya Mbak Lia, sebetulnya kami sangat penasaran ya bagaimana dengan outlook daripada industri ini. Bagaimana Anda melihat ke depan terkait dengan peluang yang bisa ditangkap begitu di industri marketplace seperti yang dijalankan oleh umroh.com ini? Ya baik Mbak Vini, peluang ke depan itu kan kita juga melihat visi dari Saudi juga ya gitu. Mereka punya visi ingin memperbanyak kunjungan dari negara-negara lain. Dan kami juga punya visi juga ke depan gitu ya, bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan para mitra-mitra kita, baik itu dari sisi travel ataupun dari sisi jamaah. Gitu ya. Travel yang tadinya mungkin hanya bisa jualan umroh di 9 bulan aja gitu ya, 3 bulannya mereka jualan haji, tapi bagaimana nasib travel-travel yang belum punya izin haji, mereka bisa jualan apa gitu. Nah disinilah tantangan kita untuk bisa menyediakan produk sepanjang tahun agar mereka bisa tetap produktif gitu ya. Dan pastinya dengan adanya tren-tren sekarang gitu ya, yang umroh bukan cuma orang-orang tua aja, anak-anak muda sudah mulai melek teknologi gitu ya, maka kita juga melakukan beberapa development produk untuk memudahkan para mitra-mitra travel kita dan para jemaah kita untuk bisa mendapatkan data-data yang lebih valid gitu, data-data yang lebih sistematis gitu ya, bukan cuma data manual tapi juga data sesuai dengan yang ada di vendor-vendor airline seperti itu. Oke, Mbak Lia, bagaimana industri marketplace umroh di Indonesia ini diprediksi akan berkembang di tahun-tahun mendatang gitu, terutama dalam hal peningkatan permintaan dan juga penggunaan teknologi digital? Ya, kami melihatnya bahwa karena semakin meningginya jumlah jamaah umroh, maka seharusnya ke depan industri umroh ini makin berkembang ya Mbak Vini gitu. Apalagi setiap tahun bertambah, kemudian di Saudi sendiri kuota-kuotanya juga bertambah gitu. Yang tadinya mungkin 18 juta per tahun di Saudi ya, mungkin tahun depan akan tembus 30 juta per tahun. Okay. Jadi dari Saudinya juga sudah mempersiapkan. Dari sisi kitanya juga harus siap gitu untuk mengambil peluang yang sudah disiapkan oleh pihak Saudi. Oke, lantas apa saja tantangan yang masih dihadapi oleh umroh.com nih Mbak Lia sampai dengan saat ini? Apakah ada tantangan dari sisi regulasi begitu atau hal yang lainnya? Sebetulnya kalau dari sisi regulasi, justru kami mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenak ya Mbak Vini. Namun di sini kami ingin gitu ya bisa saling berkolaborasi dengan para perusahaan-perusahaan atau pelaku industri umroh ini untuk mendukung digitalisasi, karena berpuluh-puluh tahun industri ini kan manual ya gitu. Nah kita pengen dari sisi pemerintah, kemudian pengusaha travelnya, kemudian jamaahnya itu sudah harus bisa mulai mau belajar juga gitu ya untuk bisa dimudahkan teknologi yang kita siapkan. Karena dengan adanya teknologi ini, mereka akan lebih mudah gitu untuk mendapatkan data-data tiketnya, mudah untuk mendapatkan informasi paketnya, terus manual seperti itu. Oke, lantas tadi juga sudah dibocorkan gitu ya di depan direncanakan bahwa umroh.com ini juga akan menyediakan paket-paket yang non-umroh begitu. Mungkin bisa dielaborasi lagi Mbak Lia itu seperti apa? Apakah itu seperti perjalanan edukasi begitu ke Saudi? Iya Mbak Vini, jadi EduTrip itu adalah perjalanan yang memang ditujukan untuk lembaga pendidikan gitu ya, atau mungkin pesantren-pesantren yang pengen belajar
tentang keislaman lebih dalam. Jadi kita fokusnya juga selain umroh, ada Muslim Tour atau kunjungan studi tadi. Jadi kita bukan cuma bekerja sama dengan travel-travel di sini, tapi juga para penyedia paket yang ada di negara-negara yang punya program EduTrip, misalkan Mesir, kemudian Turki, kemudian ada kalau yang paling dekat ya ada Malaysia, Singapura. Jadi kita kerjasamanya bukan cuma dengan Travel Indonesia, tapi juga travel-travel di sana atau penyedia launch arrangement di sana untuk bisa mengakomodir perjalanan-perjalanan EduTrip atau bahkan umroh plus EduTrip tadi gitu ya, dari lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga Islam yang ingin melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut gitu. Salah satunya negara-negara yang tadi saya sebutin gitu ya, ada Mesir, ada Turki, ada Dubai, kemudian Qatar, kemudian yang terdekat ada Malaysia, ada Singapura seperti itu. Jadi bukan hanya umroh saja, tapi kita harus menangkap peluang di luar umroh, tapi yang masih relate dengan perjalanan ibadah. Begitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Alia sudah berkenan bergabung bersama kami di Corporate Insight. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sukses selalu, Mbak Alia. Ya Wesa, dan kita sudah sampai pada penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Vinilia Huanggrio atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily Inspirasi Investasi, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.